Di Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Apriyadi tadi malam menerima SK sebagai PLH Bupati Musi Banyuasin dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Penyerahan SK PLH Bupati Musi Banyuasin kepada Apriyadi berlangsung singkat di Gria Agung, Rumah Dinas Gubernur Sumsel. Sebelumnya Apriyadi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Muba. Gubernur Sumsel Herman Deru meminta agar Apriyadi yang saat ini sebagai pelaksana harian Bupati Muba agar segera mempersiapkan usulan untuk menjabat Sekda Kabupaten Muba. Pak, kalau untuk masa jabatan PLH itu berapa lama itu Pak? Kalau PLH sampai dengan PJ dilantik, ya PJ-nya kan dia tuh lah. Tapi kan harus dipersiapkan. Jadi gini, orang yang jadi PJ itu kan DP3 terakhirnya harus dilengkapi juga. Itu kan harus ada file juga. Dan tidak merubah esensi. Pak, kalau untuk target untuk menentukan sekda itu berapa lama Pak kita Pak memberi waktu Pak? Kalau pajak besok, artinya kalau itu sudah selesai kita lantik, itu namanya. Tapi dia fungsi harian sebagai bupati bisa dia jalankan. Sementara itu, PLH Bupati Muba Apriyadi mengatakan dengan jabatan yang saat ini diterimanya, dirinya akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh OPD di Kabupaten Muba guna menjalankan roda pemerintahan. Pokoknya saya selaku malam ini yang diberikan mandat oleh beliau ditugasi untuk menjadi PLH Bupati Musi Banyuasin, saya menghargai dan berterima kasih kepada beliau. Ya, kita lihat dari sisi aturan nanti, ya, aturan dan nanti akan dikoordinasikan dengan Pemprov Sumatera Selatan, ya, akan dilaporkan kepada Pak Gubernur. Kita akan usahakan untuk pemerataan karena memang luas Kabupaten Musi Banyuasin itu kan luas itu, ada 14.000 km persegi. Tentu walaupun APBD-nya besar, ya tentu cara membangun infrastrukturnya juga agak sulit. Oleh karena itu kita harus punya strateginya ya. Kalau memang APBD kita nggak kuat, nanti barangkali kita akan melibatkan pihak-pihak ketiga. Dilantiknya PLH Bupati Muba dilakukan karena masa jabatan PJ Bupati Muba yang dipegang Benny Hernedi sudah berakhir per tanggal 20 Mei 2022. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, dilantiknya PLH Bupati Musi Banyuasin Apriyadi dilakukan karena masa jabatan PJ Bupati Musi Banyuasin yang dipegang oleh Benny Hernedi sudah berakhir per tanggal 20 Mei 2022. Dan Apriyadi PLH Bupati Musi Banyuasin yang dilantik tersebut sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu apa pertimbangan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah Sumatera Selatan? Kita akan membahasnya bersama ahli kebijakan publik Bapak Muhammad Husni Tamrin. Halo, Assalamualaikum, selamat petang Pak Tamrin. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Andi, Pak Nada. Baik, Pak Tamrin, bagaimana pendapat Pak Tamrin sendiri terkait dengan dilantiknya Sekda Musi Banyuasin sebagai PLH Bupati Musi Banyuasin, Pak Apriyadi? Ya, kalau kita baca sampai hari sekarang sudah Sabtu, gitu ya, itu kan sudah keluar surat keputusan Mendagri tentang penunjukan Pak Apriyadi sebagai pejabat bupati. Ya. Sehingga kemudian ternyata pada hari Minggu malam kemarin itu dia dilantik tidak sebagai pejabat bupati, tapi sebagai pelaksana harian bupati. Nah, tentu akan muncul pertanyaan kita. Pak Gubernur tadi sudah menjelaskan bahwa ada persoalan kekurangan DP3 segala macam, tapi ya maaf aja, saya pikir penjelasan itu mungkin harus ada penjelasan yang clear gitu. Karena begini, ya, seperti pepatah Melayu mengatakan, bila tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Jika tak ada persoalan apa-apa, ya nggak mungkin ini barang yang sudah jelas kok nggak jadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa ini bukan hanya Sumatera Selatan, ya. Jadi penunjuk Pak Apriyadi kan bukan orang yang diusulkan oleh gubernur, gitu ya. Bukan orang yang diusulkan gubernur. Pak Gubernur mengusulkan nama lain, tapi Mendagri menunjuk nama lain. Tapi itu bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan. Ya. Ada banyak terjadi di hampir seluruh Indonesia. Seperti di Sumatera Utara, itu di Tebing Tinggi dan Tapanuli Tengah, di Riau, ada di Kabupaten Kampar dan Wali Kota Pekanbaru, di Sumatera Barat itu ada Mentawai, ya banyaklah ya, di Sulawesi Tenggara itu ada Muna dan Buton, di Maluku Utara ada Mortai. Dan sampai semalam paling tidak ada 3 respon dari para kepala daerah, terutama gubernur, yang usulan-usulannya tidak disetujui oleh Mendagri atau Mendagri menunjuk pihak lain.
Itu yang pertama adalah memilih untuk tetap melantik, itu yang dilakukan oleh Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya. Terus ada yang menunda, ya, ada yang sehari, Riau itu sehari, ya, dan kita juga menunda, jadi karena habis masa berlaku, jadi menundanya itu dengan tidak melantik sebagai pejabat, tapi sebagai PLH, ya, dan ada yang ada yang menunggu klarifikasi dan juga ada yang menolak. Yang menyatakan menolak itu Morotai, ya, Maluku Utara kemarin, tapi saya nggak tahu hari ini, perkembangan hari ini, tapi semalam itu di media kita baca Gubernur Maluku Utara menolak penunjukan pejabat yang tidak diusulkan. Kemudian untuk Sulawesi Tenggara, Pak Ali Natmazi itu memilih untuk menunda sampai menunggu klarifikasi dari Mendagri. Dengan kata lain memang ada persoalan sebenarnya, ya, kita nggak perlu tutupin lah. Tapi apakah Sulawesi Selatan ini masalahnya juga sama atau hanya semata-mata persoalan teknis semata, itu saya pikir pihak Humas Provinsi harus menjelaskan secara clear. Karena paling tidak jangan sampai nanti persoalan pelantik tidak jadinya atau penundaan pelantikan itu menjadi permasalahan baru di mana MUBA itu perlu untuk stabilitas dalam rangka pelajaran pembangunan sampai 2024. Gitu Pak Andi. Langkah untuk menunda ini apakah sudah yang paling tepat Pak Tamrin? Nah, sebenarnya tidak diatur. Nah, ini memang persoalannya kan begini ya. Persoalannya itu sebenarnya kalau mau ditunjuk kambing hitamnya, ya, kalau boleh saya katakan ya Kementerian Dalam Negeri dengan persoalannya. Ya. Karena ini kan turun dari Undang-Undang 23 dan Undang-Undang Nomor 10, junto Undang-Undang Nomor 6, ya, Undang-Undang Nomor 10, ya, tahun 2016, kalau 66 itu 2020 tentang pemilihan pengangkatan pejabat bupati dan sebagainya, gitu. Nah, undang-undang itu sudah digugat, sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, waktu itu ditolak, tapi ada pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ayat 4, bahwa pemilihan kepala daerah termasuk penetapan pejabat tetap harus dimaknai sebagai makna dari pasal 18 itu harus dipilih secara demokratis. Ya. Nah, pengertian demokratis dalam pengangkatan pejabat itu tentu ada transparansi, sehingga Mahkamah Konstitusi meminta perhatian dan pertimbangan pemerintah untuk secara serius untuk menetapkan peraturan pemerintah yang sampai hari ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini pangkal persoalannya. Sehingga memang transparansi di Kementerian Dalam Negeri, ya walaupun Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa sudah ada pertimbangan dari tim penilai segala macam gitu ya. Nah, tapi itu kan tidak memberikan transparansi dalam arti kita bisa perdebatkan tentang makna demokratis sebagaimana dikehendaki dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Tamrin atas waktunya. Ya. Sama-sama, terima kasih. Ya, selamat petang Pak Tamrin.